Laqad kathura al-khata'u wa bana 'aibi wa qad rahala asy-syababu wa bana syaibi wa zada asy-syarru fiyya wa qalla khairi aqsidu bil malamati qasda ghairi wa amri kulluhu badil khilafi. Sungguh kesalahanku semakin banyak, aibku semakin jelas. Sungguh masa mudaku telah pergi dan uban ada di rambutku semakin nampak. Sedangkan keburukanku semakin bertambah, kebaikanku tetap sedikit. Maka bagaimana mungkin aku tujukan kecelaan kepada orang lain? Bagaimana aku bisa mencela orang lain? Sedangkan keadaanku semuanya jelas berupa kedurhakaan terhadap Tuhanku. Selama ini kita apa mengisi umur kita, waktu kita? Yang kita bicarakan kesalahan orang, padahal kesalahan kita yang bertumpuk-tumpuk. Enggak sadar-sadar kita ini semuanya. Satu kampung dibicarakan, kurang pindah kampung yang lainnya. Seakan-akan tidak ada benar kecuali dirinya. Umurnya semakin berkurang, semakin tua, tapi tetap aja enggak merasa dirinya salah. Kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu banyak bersalah memang. Tapi ada manusia yang bersalah tapi baik, masih merasa dirinya bersalah, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadharu halu man ghuddi haraman. Wa man yarkud fid dunya hayama. Yadunnul umra la yanfad gharama. Idza 'asha al-fata 50 'ama wa lam yura fihi atharul 'afafi. Kelak akan menjadi jelas keadaan orang yang diberi makan dengan yang haram. Bagaimana nanti di hari kiamat akan menjadi jelas nanti. Beda orang yang makanannya halal dan orang makanan haram. Begitu juga orang yang berlari mengejar dunia dengan semangat bagaikan orang yang kehausan. Orang lari itu, dia ngos-ngosan seperti orang kehausan. Begitulah bagaimana semangatnya untuk cari dunia tadi itu. Dia mengira umurnya tidak akan pernah habis karena cintanya pada dunia. Program 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, umurnya dua hari lagi. Tulul amal, merasa panjang umur di atas dunia. Man tala amaluh sa'a amaluh. Siapa orang panjang angan-angannya, merasa hidupnya panjang, akan jelek perbuatannya, amalnya. Enggak mikir akhirat. Padahal manusia jika sudah mencapai umur 50 tahun, namun tidak terlihat padanya tanda-tanda sifat menjaga kehormatan dirinya. Sudah 50 tahun, tetap aja dia tidak pernah menjadi orang tua. Masih main-main, masih cinta dunia, masih dia tadi itu tertawa, terbahak-bahak. La ilaha illallah. Dikatakan idza jawazal insanu arba'ina sanatan min umrih wa lam tazid hasanatuhu ala sayyiatih Masyah syaitan fi wajhi wa qala bi abi hadha wajhun la yuflih.
Jika manusia itu telah melewati umur 40 tahun dan tidak mengungguli kebaikannya daripada sayyi'ahnya, kejelekannya, maka syaitan mengusap ada di wajah orang tadi itu sambil menyatakan, inilah wajah orang yang tidak beruntung. Allah, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah Allah sudah kasih umur yang cukup untuk sadar, apalagi peringatannya ada, ubannya bagaimana, matanya udah mulai enggak kelihatan, harus pakai kacamata. Idza lam tura lil mar'in giyadan wa fi ta'ati azman wa ijtihada wala mahad li ukhrahu mihada fala tastashibanna lahu rasyada faqad auda bihi sababut tajafi. Jika tidak nampak pada diri seseorang tanda kepatuhan, enggak nampak taatnya kepada Allah, tidak pula nampak kekuatan dan kesungguhan untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah, enggak patuh, enggak mau tunduk, tetap maksiat kepada Allah, dan tidak nampak juga untuk mempersiapkan jalan dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk akhiratnya, maka jangan ia kamu jadikan sahabat untuk mendapatkan petunjuk untuk supaya kamu jadi orang baik. Itu bukan teman kamu. Sungguh perbuatan yang menyebabkan jauh dari petunjuk telah membinasakannya. Orang kalau tambah umurnya enggak tambah baiknya, tambah lupa kepada Allah, enggak tambah siap untuk akhiratnya, tambah semangat untuk dunianya. Jangan jadikan teman supaya jadi baik, kita kumpul sama dia, jangan. Itu yang harus kamu hindari. Cari teman yang sekiranya kamu itu lupa bisa diingatkan, kalau kamu malas bisa disemangatin, kalau kamu jauh bisa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nambah ilmunya kamu, nambah khusyuknya kamu, nambah takutnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ayaman gad adal fin nushi da'ni wa khairul wara bihadza gad amarni wa bil ihsani fil ukhra wa'adni wa lam abdulul insaf walim la abdulul insaf minni wa ablughu taqati fil intisafi. Masyaallah. Orang yang tidak setuju, orang mengkritikku karena memberi nasihat. Orang yang enggak senang dengan nasihatku ini, biarkanlah aku tetap begini. Nanti merasa tersinggung, itu apa itu? Masa orang disuruh malas, masa orang enggak boleh kerja? Siapa enggak boleh kerja? Jangan lupa akhirat. Jangan lupa taat. Jangan cinta dunia. Jadikan dunia untuk amal soleh. Lah kalau dunia untuk dunia, apa bedanya itu sama orang yang tidak beriman kepada Allah? Sebaik-baik manusia memerintahkan aku untuk memberikan nasihat. Ad-dinun nasiha, kata Nabi. Agama ini isinya adalah nasihat. Dan telah menjanjikan sebaik-baik manusia kebahagiaan di akhirat kalau aku menjadi orang selalu mengingatkan manusia. Gak butuh dipuji, gak takut dikritik. Mengapa aku tidak berbuat adil terhadap diriku sendiri? Kenapa aku tidak membuat kebaikan untuk diriku sendiri? Lalu aku bisa diridhoi Allah, aku bisa masuk surga kalau aku nasihati inti. Dan
Kenapa aku tidak mau mengerahkan semua kemampuanku untuk mendapatkan keadilan itu? Kan model. Saya nggak boleh bicara. Udah nggak usah bicara ente. Anak akan bicara terus. Nggak usah nasihat. Anak akan nasihat terus. Kenapa? Yang nyuruh anak Nabi. Yang nyuruh anak Rasulullah. Dan anak dijanjikan akan dapat surga kalau anak melakukan itu, pahala yang besar. Nggak adil dong. Kalau kamu mengajak lalai kepada dari Allah, boleh bicara, yang mengingatkan jangan menjadi orang lalai, ingatlah kepada Allah, tidak boleh. Nggak adil dong. Aku mengajak manusia puasa. Orang yang mengajak orang manusia nggak puasa dibiarkan, nggak adil dong. Padahal yang merintah aku Rasulullah, yang mengajak dia setan. Dan aku dijanjikan bahagia beruntung di surga. Tetap aku akan mengucapkan itu. Tetap aku melakukan itu. Masya Allah. Laqad sa'at fid dunya sifati wa arjullah an yuzil hibati wa ya'fu bijudihi an sayyiati. Liyal wailat in nafa'at idhati siwaya wa laysa li illal gawafi. Allah. Sungguh sifat-sifatku sangat buruk. Tapi aku tetap berharap kepada Allah limpahan pemberiannya. Aku berharap kepada Allah memaafkan aku dan mendermakan dan kedermawaannya. Memaafkan aku dengan belas kasihnya atas segala kesalahan-kesalahanku. Maka menjadi benar-benar celaka jika manfaat nasihatku kepada orang selain aku, sedangkan aku hanya sekedar bisa membuat syair ini saja. Jadi aku ini nasihat jangan dilarang, karena yang menyuruh aku Nabi. Aku ini dijanjikan mendapatkan surga. Cuma aku ini masih banyak salah walaupun banyak nasihat. Cuma aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap Allah memaafkan aku, memberikan aku janji-janjinya tadi itu. Memang celaka orang yang pintar nasihat tapi dirinya tidak bisa melakukan. Saudara, orang itu jadi seperti matahari yang bagus, terang dan menerangi. Jadi seperti minyak mesik, wangi dan memberi wangi kepada orang lain. Jangan orang tadi itu jadi seperti lilin, membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Apalagi menjadi penipu. Pakaian orang soleh, omongan orang soleh, tapi hati jahat, hati ambisi. Orang yang demikian ini adalah seperti WC. Poslen, apalagi WC-nya orang-orang kaya. Wangi, tapi dalamnya basin, saudara. Busuk baunya, najis. Dia pakai kostum orang soleh, tapi hati adalah tidak benar. Karena itu, ayo kita semuanya harus sadar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Cukuplah hidup di atas dunia ini kita sudah main-main. Sisa umur jangan dibuat main-main. Jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, menerangi hati kita. Jadikan hamba-hamba yang soleh dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.